Kita bertemu kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di channel Sang Penghujat, di episode ke-8 kali ini. Sebelum kita membahas mengenai kitab Kejadian di pasal selanjutnya, yaitu di pasal ke-6, saya akan lebih dahulu untuk memberikan balasan terhadap komentar yang sudah masuk di channel Sang Penghujat ini. Ada seseorang yang berkomentar mengenai episode kedua, yakni pasal kedua di kitab Kejadian. Beliau ini berkomentar, di pasal 2 ini terkesan Allah tidak berkuasa dan tahu, karena ketika melihat Adam bekerja sendirian, bukankah dia menciptakan penolong yang sepadan itu berupa binatang, dan ternyata tidak ada yang sepadan. Jadi ia terkesan menciptakan secara coba-coba alias eksperimental. Terima kasih untuk komentarnya. Di sini saya akan melihat kembali, kita kembali dulu melihat di kitab Kejadian pasal 2, mungkin yang dimaksud adalah di ayat ke-18. Pada Alkitab kita tertulis, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Mungkin yang dimaksud adalah dari ayat ke-18 hingga 20 ini. Memang, awalnya memang Tuhan Allah berfirman bahwa dia akan menjadikan penolong bagi manusia ini yang sepadan dengan dia. Memang kalau kita lihat secara sepotong di sini, memang Tuhan seakan-akan hanya menciptakan dengan cara yang eksperimental, coba-coba. Dan ternyata ketika manusia ini, si Adam ini memberi nama, kemudian dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Memang seakan-akan Tuhan tidak punya kemampuan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Tetapi kita harus melihat juga lebih jauh. Apakah yang dimaksud dengan penolong di sini? Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ini kita mengkaitkan jika memang perintah dari pasal 1, manusia sudah diberi perintah untuk beranak cucu, maka penolong di sini kemungkinan adalah untuk beranak cucu itu. Jadi memang jelas manusia dengan binatang tidak mungkin sepadan. Memang ini nanti akan bisa bias lagi, bisa menimbulkan asumsi yang tidak karuan jika kita melanjutkan pengertian semacam itu. Karena memang perintah di sini kita mengkaitkan pertama kali perintah yang diberikan Allah kepada manusia adalah beranak cucu. Di pasal kedua barulah Allah memberikan perintah untuk merawat dan menjaga Taman Eden. Dan kemudian ada penciptaan semacam ini. Penciptaan binatang untuk penolong bagi manusia, jika dikaitkan di pasal 2, tentunya kita berasumsi bahwa ini binatang untuk menolong kerja manusia di dalam menjaga dan merawat taman itu. Sebenarnya sejauh apa perawatan taman ini, kita pun tidak mendapatkan detail dari cerita di Taman Eden ini. Hanya perikop-perikop batasannya itu terlalu minim, sehingga selalu menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak karuan dan melebar kemana-mana. Istilah teman saya, nanti asumsinya menjadi liar. Ya jelas akan liar, karena memang tidak ada batasan apapun di sini. Kita bisa memberikan hasil olah pikir kita semau kita. Inilah yang memang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun, termasuk para pendeta maupun pengkhotbah. Jadi jika Anda tadi berkomentar bahwa penciptaan ini
hanya secara coba-coba alias eksperimental, ya boleh-boleh saja karena memang ini lembar kosong. Jadi Anda bisa memberikan asumsi semacam itu. Kemudian komentar selanjutnya adalah, bisakah memberikan penjelasan lebih detail mengenai Lilith? Mohon maaf sebelumnya untuk saudara dengan nama Malaikat Pelindung ini. Saya pribadi tidak dapat memberikan penjelasan lebih detail mengenai Lilith ini. Karena penjelasan Lilith ini pun saya temukan secara tidak sengaja ketika saya melakukan browsing di internet. Kemudian ada blog dari seseorang yang mengunggah mengenai Alkitab dan cerita-cerita yang berkaitan dengan Alkitab tersebut. Salah satunya adalah cerita mengenai Lilith ini yang dimunculkan sebagai penciptaan pertama manusia, sepasang manusia laki-laki dan perempuan itu. Mengenai detailnya saya tidak dapat memberikan penjelasan apapun. Namun jika Anda ingin membaca sendiri, Anda bisa melakukan browsing di Google. Anda tuliskan aja kata Lilith tersebut. Tulisannya adalah Lilith. Nah, itu nanti Anda akan dikonekkan dengan situs-situs yang lain, website lain milik perorangan, dan di sana Anda bisa membaca lebih banyak mengenai Lilith ini. Terlalu banyak perikop-perikop mengenai Lilith ini. Walaupun nanti juga akan muncul dikaitkan di dalam Perjanjian Lama. Ini masih akan muncul lagi mengenai penafsiran tentang Lilith. Tapi kita belum nyampe ke ayat tersebut. Jadi saya belum membahasnya lebih lanjut. Tetapi kalau untuk detailnya mengenai Lilith, saya tidak dapat memberikannya. Begitu. Terima kasih untuk komentar-komentar yang sudah Anda berikan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Kejadian 6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, Kejadian pasal 6, kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhnya rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir.
Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Itulah ayat-ayat dari pasal 6 kitab Kejadian ini, yakni mengenai kejahatan manusia yang telah diperbuat. Mari kita telah kita lihat satu persatu ayat demi ayat dari kitab Kejadian pasal 6 ini. Manusia di ayat pertama bertambah banyak, kemudian sudah terserak di seluruh permukaan bumi. Di ayat kedua, ini menarik karena muncul kata anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini seperti apa? Selalu saja menimbulkan asumsi dan cerita-cerita yang menghebohkan nantinya. Ada istilah anak-anak Allah. Memangnya Allah itu beristri, beranak seperti manusia. Bisa Anda jawab dengan tegas, ya, jika Anda kaitkan itu di Kejadian 1, di mana manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah itu sendiri. Jika manusia beranak pinak, berarti Allahnya pun beranak pinak. Jadi anak-anak Allah ini pun berarti ya anak-anak memang dari Allah. Allah yang beranak pinak itu. Kehidupan di sana kita tidak tahu. Tapi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini beda jabarannya dengan para PP. Banyak asumsi yang muncul tergantung dari pendeta pengkhotbahnya, denominasinya dari mana. Ada yang menjabarkan bahwa anak-anak Allah ini adalah golongan dari malaikat. Itu yang mempercayai adanya malaikat itu. Adanya kerub di pasal ketiga, itu kemudian dikaitkan dengan malaikat. Dan di Kejadian 6 ini, anak-anak Allah ini dianggap adalah sejenis kerub itu, sejenis malaikat, anak-anak Allah. Jadi bagi dogma mereka, Allah tidak punya anak, tidak kawin, tidak beristri, tidak bersuami, jadi tidak beranak. Dan di sini anak-anak Allah dianggap malaikat. Itu pengertian mereka, sebagian dari PP itu. Yang lainnya berasumsi beda lagi, bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan dari Set. Ini bisa kita baca di Alkitab Sabda ini. Ada catatan di Alkitab Sabda ini mengenai anak-anak Allah. Kemungkinan besar yang dimaksudkan adalah keturunan Set yang saleh. Mereka mulai menikah dengan anak-anak perempuan manusia, yaitu wanita tidak saleh dari keturunan
Kain. Sementara di sini pun ada sanggahan dari Alkitab Sabda terhadap pendeta atau pengkhotbah yang berasumsi bahwa anak-anak Allah adalah malaikat, dan ini bantahan dari mereka. Teori bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat kurang dapat diterima karena Yesus menyatakan bahwa malaikat tidak menikah. Ini diambil dari Matius di Perjanjian Baru. Ya, penjabarannya jauh sekali, beribu-ribu tahun kemudian baru ada pembantahan karena dari ayat-ayat di kitab Matius. Sementara dari dulu pun tidak ada bantahan apa-apa. Ini hebatnya Alkitab Sabda ya, bisa membantah dengan satu perikop yang lain yang berbeda sudah beribu-ribu tahun kemudian untuk membantah cerita yang ada di kitab Kejadian pasal 6 ini. Asumsi dari pendeta yang lain. Inilah makanya Anda pun nanti akan mengalami kebingungan. Mana yang benar? Yang satu ngomong malaikat, yang satu ngomong keturunan Set. Nah, saya sendiri akan mengkritisi bahwa asumsi dari Alkitab Sabda ini pun ngawur. Lantas, bagaimana dengan channel Sang Penghujat ini di dalam menyikapi kata anak-anak Allah ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus membedakan pengertian kata Allah dan kata Tuhan. Ini sebenarnya adalah kerancuan yang saya sudah tahu bertahun-tahun lalu. Ini ada yang tidak benar di dalam penerjemahan. Dan itu Anda bisa melakukan browsing di YouTube ini pun banyak sekali channel-channel yang menjabarkan mengenai kekeliruan dari LAI dalam memberikan terjemahan. Dan itu adalah asumsi-asumsi dari orang-orang yang ada di LAI. Seperti yang sudah saya katakan di episode-episode dulu, bahwa memang ada tujuan-tujuan dari orang-orang di LAI tersebut memberikan penerjemahan begitu. Ada kepentingan-kepentingan tersendiri yang tentunya mereka sendiri yang tahu. Saya hanya berasumsi bahwa di situ ada unsur UUD, ujung-ujungnya duit. Karena di situ ada jemaat yang begitu banyak yang sudah ada di dalam denominasi mereka. Walaupun di Alkitab Sabda ini merupakan suatu organisasi yang katanya non-profit. Yaitu pun saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa pengertian penerjemahan kata Allah dan kata Tuhan ini rancu. Makanya Anda pun akan bingung. Lantas bagaimana sikap Anda? Kalau Anda mengikuti channel Sang Penghujat ini terus-menerus, Anda harus membedakan kata Allah dan kata Tuhan itu. Allah di channel ini adalah satu sosok yang tidak bisa digambarkan, dirincikan, diceritakan dengan cara apapun. Dia tidak dapat dilihat, dia tidak dapat diraba, tidak dapat dikenali, tidak dapat dideskripsikan bagaimana bentuknya, apapun itu. Kehendak Dialah yang jadi. Jika Allah ingin menemui kita, itu dengan cara Dia. Bagaimanapun kita memohon, bagaimanapun cara kita bertindak, melakukan apapun, jika Allah tidak berkehendak, maka kita pun tidak akan pernah menjumpai yang disebut Allah ini. Saya lebih suka menggunakan kata dalam bahasa Inggris, yaitu God, G-O-D, God. Dan satunya lagi adalah Lord, atau Tuan. Tuan dan Tuhan. Jadi kata Allah sendiri sebetulnya adalah nama dari sesembahan kaum muslim. Ya, itulah kerancuannya di situ. Nanti Anda bisa melakukan browsing sendiri di YouTube untuk mencari tahu hal itu. Tapi di channel ini saya tidak akan mengupas terlalu banyak karena hal itu sudah dikupas begitu banyak oleh para tokoh-tokoh teolog yang lebih mumpuni daripada saya. Saya hanya memberikan penjelasan
Sebagaimana yang saya tahu bahwa memang terdapat kerancuan di situ. Sementara kata anak-anak Allah, di sini saya merasakan ada kerancuan di situ. Lebih tepatnya mungkin bahwa ini adalah anak-anak dari Lord, Tuhan. Atau jika kita lebih detailnya bahwa ini anak-anak dewa. Untuk kita yang jamak, yang biasa, yang awam, kita tahu istilah ada dewa. Ada dewa-dewi. Nah, dewa-dewi ini mempunyai keturunan. Inilah yang disebut Lord. Banyak Lord, banyak dewa, sesembahan. Tapi Allah itu mutlak. Nanti di ayat-ayat berikutnya, di kitab yang lain, saya akan menjelaskan ini. Ayat yang ada di dalam kitab tersebut hampir tidak pernah dijabarkan oleh pendeta manapun. Yang saya tahu, mungkin Anda pernah mendengar. Ada di kitab Mazmur, ayat tersebut dijelaskan, digambarkan secara jelas dan gamblang. Sayangnya para PP tidak pernah berkhotbah mengenai ayat tersebut. Nantinya Anda di channel ini akan mendapatkan penjelasan mengenai ayat tersebut jika kita sudah masuk di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di sini, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini selalu konotasinya bahwa wanita hanya menjadi objek seksual, hanya sebagai pelampiasan. Tidak dibalik kan, bahwa di sini anak-anak Allah melihat yang laki-laki. Laki-lakinya tidak ada di sini. Tapi kecenderungannya bahwa hanya perempuan yang dijadikan budak seksual. Kita lihat di ayat ketiga. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini aneh, kalau menurut saya. Masih ingat di kejadian sebelumnya, kita pernah membahas mengenai asumsi dari pendeta ketika ada kata mati, di mana Adam dan Hawa akan mati setelah makan buah. Di situ timbul asumsi dari para PP bahwa yang mati adalah roh. Rohnya mati. Tetapi di sini jelas-jelas dibantah oleh Tuhan sendiri di ayat ketiga pasal 6 ini. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti sebelum Tuhan berfirman di pasal 6 ini, roh Tuhan tetap ada di manusia. Makanya yang namanya Adam meninggal di usia 930 tahun. Begitu juga dengan keturunannya, berabad-abad mereka hidup. Ini jelas membantah secara tegas bahwa tidak ada kematian rohani pada saat Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Jelas ya Bapak Ibu, bahwa ini sudah saya tegaskan sekali lagi, dan inilah jawaban dari Tuhan sendiri. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, tetapi umurnya akan 120 tahun. Bagaimana dengan keturunan yang sebelumnya yang bisa sampai berabad-abad? Berarti roh Tuhan ada di mereka. Berarti tidak ada kematian secara rohani, karena Tuhan menyertai mereka hingga berusia berabad-abad. Jadi jelas, PP-mu bohong. Kita lanjut di ayat keempat. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman berbakala, orang-orang yang kenamaan. Inilah pembantahan mengenai asumsi bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan Set. Mengapa begitu? Karena yang lahir adalah orang-orang raksasa. Jelas asumsi dari Alkitab sabda ini ngawur.
Jika memang anak-anak Allah ini adalah keturunan Set, kawin dengan keturunan Kain, jadinya ya tetap manusia seperti mereka. Tidak akan berubah menjadi anak-anak raksasa. Walaupun mungkin tiap hari dicekoki makanan 10 kali lipat dari biasanya. Paling mencret. Ini tertulis ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Ini kalau secara kasar saya katakan, ketika anak-anak Allah menghamili anak-anak perempuan manusia. Jadi berbeda sekali pengertian bahwa anak-anak Allah adalah keturunan dari Set. Dan di Alkitab Sabda sendiri, kata ini di ayat ini tidak dibahas, dilompati, di-skip begitu saja. Ya ini jelas, ya itulah kalau Anda bertemu dengan teolog-teolog yang kesulitan menjabarkan, mereka akan men-skip gitu, melewati aja udah. Atau kalau memang kepepet, Anda tetap meminta penjelasan, mereka akan ya berusaha untuk berputar lidah sehebat-hebatnya sehingga Anda akan bertambah bingung. Itu hal yang sudah biasa. Oh no. Di ayat ini juga disebutkan, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ini Alkitab memuji, tidak memberikan satu asumsi bahwa orang-orang ini jahat. Ini orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan, orang-orang hebat. Ini tokoh-tokoh hebat di zaman purbakala. Siapa mereka? Asumsi saya di channel Sang Penghujat, inilah tokoh-tokoh dewa-dewa yang Anda kenal, yang Anda pernah dengar nama mereka. Ada Zeus, mungkin ada Brahma, Siwa, Wisnu, Ganesha. Itu kalau dewa-dewa di agama Hindu. Ada dewa-dewa semacam itu. Kemudian kita bisa lihat ada Hercules. Kemudian ada Apollo. Kita tahu ada dewa-dewa di Romawi, Yunani, begitu banyak, seabrek. Nah, inilah orang-orang gagah perkasa di zaman dahulu. Kita lanjut di ayat kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini seakan-akan memberikan penegasan dari apa yang dikomentari saudara kita tadi, yang sudah saya bahas di awal-awal, bahwa seakan-akan Tuhan ini menciptakan segala sesuatunya ini dengan coba-coba, eksperimental, sesuatu yang kayak anak SD membuat kerajinan tangan tanpa ada bimbingan siapapun. Jadi perikop ini benar-benar sangat menyedihkan, sekaligus membantah asumsi bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha pintar, dan maha segalanya. Buktinya di sini, Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan kemudian dia menyesal. Lah, kok bisa? Padahal kita tahu di pasal pertama segala sesuatunya dilihat begitu baik. Ya kan, kalau Anda melihat hal ini, sungguh sangat kontradiksi. Jika penjabaran yang selalu kontradiksi-kontradiksi ini, Anda pun akan menangkap begitu. Yang dijabarkan di dalam channel Sang Penghujat ini selalu memberikan apa adanya. Berbeda dengan yang dikhotbahkan PP. Mereka akan mengambil satu comot, satu ayat di sini, dibahas beberapa di ayat Perjanjian Baru. Anda akan menangkap cerita di Perjanjian Lama itu tidak sinkron dengan Perjanjian Baru. Tapi Anda manggut-manggut aja sambil ngantuk-ngantuk di gereja, khotbah para PP Anda dengarkan, tapi otak Anda secara bawah sadar akan merenungkan hal itu. Otak Anda akan memproses data yang ada. Ketika bawah sadar Anda menghasilkan
satu kebohongan di situ yang Anda tahu, bahwa sadar Anda tahu ada sesuatu yang tidak beres, itu akan menimbun dan lambat laut itu akan muncul ke permukaan. Bedanya dengan anak-anak milenial, mereka lebih berani, responsif. Ketika mereka tahu hal ini, mereka akan langsung bersuara. Dan ini yang terjadi bertahun-tahun yang lalu di benua Amerika dan Eropa. Kaum muda di sana lebih kritis. Inilah yang menimbulkan satu gejolak di sana bahwa kaum muda sudah banyak meninggalkan gereja. Mereka tidak lagi membaca Alkitab. Kenapa? Karena ini dianggap sudah tidak relevan. Saya pun melakukan browsing di internet di sini. Saya menemukan satu komentar dari anak muda di sana bahwa dia berkomentar bahwa sebenarnya Alkitab memang sebagian bagus. Kecuali, nah dia memberikan kata itu, except Genesis. Nah, mengapa? Ada apa dengan Genesis? Ada beberapa kitab di Alkitab ini yang dia tidak dapat menerima. Salah satunya adalah kitab Kejadian. Ini dianggap sebagai sesuatu yang bohong. Begitu juga ketika teman-teman saya di grup WA dari beberapa teolog, mereka juga mempunyai asumsi seperti pemuda luar negeri tersebut, bahwa memang kitab Kejadian ini hanyalah satu bacaan dongeng, bukan satu kejadian yang real. Dan ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena kita tahu asumsi dari para pendeta, teolog, gereja manapun, mereka mengatakan bahwa Perjanjian Baru adalah penggenapan dari Perjanjian Lama, diwujudkan, digenapi oleh munculnya tokoh yang bernama Yesus. Jika Anda mengabaikan, Anda menganggap bahwa Perjanjian Lama khususnya kitab Kejadian ini adalah sesuatu yang hanya omong kosong, lantas apanya yang digenapi? Ini akan berbahaya di kemudian harinya ketika kita masuk di dalam Perjanjian Baru, jika di awal ini pun sudah banyak kebohongan. Jika kita lihat di sini bahwa yang namanya Tuhan pun menyesal, maka memang benar bahwa dia segambar dan serupa dengan kita ini. Kita bisa menyesal bahwa kita melakukan sesuatu, kadang kita pun bisa keliru. Begitu juga dengan yang namanya Tuhan. Di dalam kitab Kejadian ini, Tuhan ini, tokoh yang disebut Tuhan ini, tidak beda dengan kita. Dia bisa menyesal karena yang dijadikannya keliru. Ini beda sekali dengan asumsi dari para PP bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu. Berarti ini dia tidak tahu bahwa nantinya manusia akan melakukan kejahatan sehingga dia menyesal. Tuhan tidak lebih dari kita, tidak ngerti apa-apa. Bahwa dia melakukan begini, mencipta, ya mencipta begitu. Tapi tidak ngerti kejadian di depannya bagaimana, dia tidak tahu. Untuk ini kita harus lebih berhati-hati. Kita harus memilih. Satu pilihan lagi disodorkan kepada kita. Apakah asumsi dari PP benar bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, sehingga kejadian ini pun sebenarnya Tuhan sudah tahu. Kalau asumsi dari PP benar, maka pasal 6 ini keliru. Tidak ada kejadian semacam ini. Atau ini bias, penerjemahan yang tidak karuan. Kalau kedua-duanya benar bahwa Tuhan Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, dan terjemahan dari Alkitab LAI ini juga benar, kita harus mencari bagaimana sinkronnya dari dua hal yang berbeda ini. Kita lanjut di ayat berikutnya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Begitu gampangnya ya Tuhan ya menghapus begitu ya. Karena dia disebut tadi Maha Kuasa, langsung matikan aja udah. Dia tidak mau repot-repot, harus memberikan sesuatu proses perbaikan.
kalau kita mungkin mengalami kerusakan dari barang elektronik kita. Kita lihat ya, kadang ada handphone begitu di zaman now ini, begitu layarnya pecah, begitu kadang kita pakai lakban, kita kasih lakban supaya masih bisa digunakan. Kita lihat ada orang yang memakai handphone dengan lakban yang banyak begitu, karena mungkin kepepet duit, nggak punya duit untuk membeli yang baru, karena masih butuh handphone, dia gunakan apa adanya, walaupun itu memang terkadang menyusahkan. Tapi kita lihat manusia merekayasa menggunakan dari yang sudah rusak pun masih berusaha untuk digunakan. Tapi kita lihat Tuhan di sini, begitu gampangnya dia berfirman, akan aku musnahkan, aku hapuskan manusia yang telah kuciptakan. Ini berikut binatang-binatang yang ada. Itu kalau orang Jawa, aku salah opo gitu ya. Salah binatangnya ini apa coba? Dimusnahkan semua. Apa ya, binatangnya ini masih bisa ngomong seperti kejadian di Taman Eden? Ularnya bisa ngomong, apakah binatang-binatang di sini juga pada pintar ngomong? Kita juga nggak ngerti, karena detailnya nggak ada. Di ayat itu juga merupakan satu kontradiksi lagi, yaitu bahwa begitu gampangnya Tuhan menghapuskan manusia, binatang, semua dibunuh, dibinasakan. Lantas, sebutan Allah, sebutan Tuhan sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, tidak ada. Kontradiksi lagi kan kalau begini. Di Perjanjian Baru, kalau PP mencomot Perjanjian Baru, sukanya kan mencomot begitu. Nah, saya pun akan mencoba mencomot satu ayat di Perjanjian Baru, yakni perikop ketika harus mengampuni saudara kan, berapa kali? 70 kali 7 kali. Ada 490 kali. Memangnya dosa manusia ini ada berapa kali sih? Langsung dihapuskan semua. Binatangnya ini salah apa coba? Dihapuskan semua, pengampunannya tidak ada. Oh no! Ini kalau manusianya ada, begitu ya, dia ngomong begitu, Anda harus mengampuni 70 kali 7 kali, 490 kali, ternyata dia tidak dapat mengampuni, oh pasti saya sudah tonjok gitu orangnya. Itu adalah kelakuan manusia yang munafik. Nah, lantas kalau di sini, apakah beda Tuhan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ya, Anda harus merenungkan itu. Kita lanjut di ayat 9. Inilah riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dijelaskan nggak di sini? Hidup bergaul dengan Allah itu seperti apa? Tidak ada. Ini hanya satu kalimat yang tidak ada kejelasan apapun juga. Jadi ibaratnya kalau orang itu kayak Anda sedang dalam masa pemilihan, baik pilkada, pilpres, ya di situ Anda dapat kampanye yang luar biasa begitu ya. Saya akan begini, saya akan begitu macam-macam, tapi sesudahnya nggak ada apa-apanya. Begitu juga dengan ini. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Wah, hidup bergaul dengan Allah. Seperti apa? Kejelasannya, nggak ada apa-apanya. Justru saya bisa menjelaskan kalau dia justru hidup tidak bergaul dengan Allah. Itu nanti. Ada kejadian di situ. Nah, itulah. Makanya saya sendiri sering heran. Kalau seorang bisa hidup bergaul dengan Allah, bergaul akrab dengan Tuhannya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang sesuatu yang saya rasa itu jahat. Yuk kita lanjut di ayat selanjutnya. Ayat 10 kita lompati, ayat 11 kita baca. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilai bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kebayang nggak? Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini rusak yang gimana coba? Apakah memang sekarang ini juga tidak rusak? Kalau kita lihat sekarang pelacuran banyak,
narkoba banyak, penganiayaan banyak, pembunuhannya juga terus terjadi tiap hari di dunia ini ya. Kalau kita ngomong pembunuhan, kriminalitas itu selalu ada di belahan bumi manapun. Dengan alasan apapun, penganiayaan juga ada, penggunaan narkoba selalu ada. Apalagi yang jelek-jelek apa? Kejahatan seksual ada. Bahkan di negara yang katanya punya sebutan yang luar biasa terhadap sesembahannya pun yang begitu suci, punya bangunan agama yang megah begitu. Ternyata di sana penyalahgunaan seksualnya luar biasa. Banyak TKW kita yang pulang-pulang hamil, bapaknya yang mana kagak ketahuan. Lantas apakah kehidupan zaman lalu di kitab Kejadian 6 ini lebih parah daripada yang sekarang? Itu pertanyaannya, separah apa sih? Nah, ya kan gitu. Ada juga asumsi dari beberapa teolog yang mengatakan, oh itu karena terjadi penyalahgunaan kemampuan pikir, semacam melakukan sihir, melakukan perkawinan antara manusia dengan binatang. Jadi ada eksperimen coba-coba semacam itu. Jadi manusia tidak lagi kawin dengan manusia, tapi manusia kawin dengan binatang. Jadi ada penyimpangan seksual semacam itu. Bukankah itu sekarang pun banyak terjadi? Kalau Anda browsing di internet, hal-hal semacam itu tuh terjadi tiap hari. Lantas, apakah kita pun akan mengalami pemusnahan semacam ini? Justru itu kan mengerikan buat saya. Apakah kejahatan sekarang ini lebih ringan daripada kejahatan yang dilakukan zamannya Nuh ini? Huh? Oh no! Itu kan jadi satu asumsi yang bias nantinya. Memberikan satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Karena kita tidak tahu kejahatan apa yang dilakukan manusia pada zaman Nuh ini. Itu hanya asumsi-asumsi yang tidak karuan. Di ayat ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, ini satu firman perkataan Allah kepada Nuh. Ini kan berarti Nuh bisa berkomunikasi dengan Allahnya, bergaul akrab dengan Allahnya. Tapi Nuh tidak dibawa seperti leluhurnya si Henokh. Henokh bisa ikut Allah, diangkat oleh Allah, tapi si Nuh ternyata tidak. Kemudian di ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpeta-peta dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nah ini, bahtera ini 300 hasta panjangnya. Hasta itu 1 hasta kurang lebih setengah meter. Berarti kalau 300 hasta, berarti separuh dari 300, berarti 150 meter panjangnya, kemudian lebarnya 25 meter, dan tingginya 15 meter. Wow, itu kalau 15 meter, berarti kalau kita buat sebagai bangunan itu tingkat 5 atau 4, 5 tingkat begitu. Satu, ini mungkin mall ya. Kalau kita lihat 150 meter begitu, mall kalau di Jakarta 150 meter mungkin kayak Gajah Mada Plaza itu 160 meter mungkin. Tapi lebih tinggi Gajah Mada Plaza. Ya anggap aja ini Nuh sedang membuat mall. Begitu ya. Mall dari kayu gofir.
Kemudian di ayat selanjutnya, buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Berarti ini terdiri dari 3 lantai. Ya, karena tingginya tadi 15 meter, berarti satu ruangan itu satu lantainya 5 meter. Ayat ke-17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk dalam batra, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kemudian di ayat 19, dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kebayang enggak? Ini berapa banyak yang harus dibawa Nuh ini di dalam bahteranya itu, di dalam mallnya. Kalau saya bayangkan kan ini segede mall. Jadi mall 3 lantai, satu lantainya 5 meter. Di sini hanya ada Nuh, istrinya dan anaknya 3, istri anaknya 3, berarti 8 orang. 8 orang makan dan disuruh menyiapkan makanan bagi mereka. Mereka ini tidak jelas. Mereka ini termasuk binatang atau hanyakah manusianya ini aja? Asumsi saya adalah mereka ini semuanya, include binatangnya itu. Oh no! Lantas, bagaimana Nuh menyiapkan makanan untuk buaya, makanan untuk harimau, makanan untuk gajah, sedangkan dia sendiri tidak tahu berapa lama itu nanti air bah itu. Ya kan, ini satu perikop yang akhirnya banyak generasi muda kita hanya ketawa ketika diberitahu cerita semacam ini. Anda bayangkan aja bahwa satu mall 3 lantai, Anda 8 orang, beserta dengan binatang-binatang, kemudian persediaan makanan, seberapa banyak Anda bisa bawa untuk Anda sendiri, kemudian untuk binatang-binatang yang ada di situ. Jelas, gajah, kuda mungkin makannya hampir mirip. Tapi, bagaimana Anda memberi makan harimau, serigala, ular, tentunya kan masih ada di situ. Anda harus menyiapkan daging juga buat mereka, ataukah binatang-binatang di sini hanya satu makanan, rumput semua? Ini kalau kita berdasarkan dari kitab lainnya, kitab Yesaya atau Yeremia. Di situ ada perikop mengenai binatang, bahwa singa makan rumput. Apakah di zaman Nuh ini tidak ada binatang buas? Mereka hanya makan rumput semua, binatang-binatang itu makan rumput, gajah makan rumput, kuda makan rumput, ayam makan rumput, kemudian apa yang melata, biawak makan rumput, buaya makannya rumput. Berarti isi bahtera Nuh ya rumput semua. Makan makanan ya buah-buahan itu, karena mereka binatang ini juga makannya herbivora semua. Tidak ada yang karnivora. Adakah detail penjelasannya? Song lagi, tidak ada lagi. Anda bisa mengisi dengan cerita apapun, asumsi apapun, silahkan. Tidak ada batasannya di sini. Kalau kita hanya berlandaskan dari secara tertulis di sini. Saya tidak mengutip ayat-ayat lain untuk menjelaskan ini. Saya bukan PP. Saya membahas berdasarkan apa yang tertulis di Kitab Kejadian pasal 6 terjemahan baru dari LAI. Dan di ayat terakhir, di ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini
berapa orang yang akan mengerjakan ini? Bahtram bikin mall, segede mall ini, kapalnya segede mall, 150 meter panjangnya, lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter. Butuh pengerjaan berapa lamakah bikin mall semacam ini? Jika keluarga Nuh totalnya 4 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Ya, Anda bayangkan sendiri aja. Ini satu cerita yang luar biasa. Oke, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Anda sudah melihat jabaran yang saya berikan mengenai Kejadian 6 dari kitab Kejadian. Saya kira sekian dulu untuk episode ke-8 kali ini. Apabila ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan, silakan Anda tulis komentar Anda dan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih untuk semua perhatian yang sudah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Kiranya apa yang saya jabarkan, saya jelaskan kepada Anda, menambah wawasan Anda. Syukur bisa menambah iman Anda secara lebih benar. Karena memang banyak hal-hal yang berbeda dari tiap-tiap denominasi, dari tiap-tiap pendeta pengkhotbah. Karena itu memang dari awal segalanya adalah kertas kosong. Segala sesuatu pasti dibahas dari kitab Kejadian terlebih dahulu. Runut ke belakang. Tapi hari-hari ini kita sering melihat bahwa yang diambil dari kitab Perjanjian Lama kemudian didukung oleh ayat-ayat Perjanjian Baru. Yaitu sah-sah aja, silahkan aja. Tapi di channel ini Anda akan melihat segalanya runut dari depan hingga belakang. Oke, begitu dulu. Terima kasih untuk segala perhatian yang sudah Bapak, Ibu, Saudara-saudara berikan di channel Sang Penghujat ini. Terima kasih. Shalom.